kali ini kita akan mencoba untuk melakukan performance ya, tes performance ya dari tungku. Ini kita menggunakan tungku tradisional yang namanya Anglo. Ini kita coba. Kenapa pakai tungku tradisional? Kenapa nggak pakai tungku kompor itu? Ini supaya Anda lebih mudah mencerna karena lebih simple ya, nggak banyak. Karena kalau tadi dijelaskan oleh Pak Leo, beberapa kompor tadi kan ada lapisan dalam, lapisan tengah, lapisan luar gitu ya. Nanti terlalu repot ya. Yang penting prinsipnya saja Anda mengerti. Nanti kalau Anda praktikum, penelitian Anda bisa lakukan. Jadi ini Anda perhatikan di sini desainnya ya. Ini dari gerabah. Ini adalah tempat di mana bahan bakar kita letakkan ya. Anda lihat di sini, ini ada lubang-lubang. Untuk apa nih lubang-lubang ini? Otomatis mungkin kita langsung tahu bahwa ini adalah untuk suplai udara ya, pembakaran. Nah, udara pembakaran masuk dari mana? Masuk dari sini ya. Jadi udara pembakaran itu masuk dari sini. Nah, berdasarkan draft udara ya, teorinya kan berarti dari bawah ini, kalau dia udara dingin pasti dari bawah ini dia akan naik ke atas ke yang lebih panas. Jadi nanti udara masuk ke sini, di sini dibuat lubang-lubang supaya merata. Bahan bakar ini kita masukkan di sini. Nah, Anda perhatikan di sini ada 3 lubang. Ini fungsinya untuk apa ya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya fungsinya ini adalah untuk membantu pembakaran. Jadi seperti secondary air ya. Jadi kalau kita bahan bakarnya ini bukan arang ya, bahan bakar biomasa masih di bentuk asalnya, kan seperti pengalaman kita melakukan pengarangan, kan terjadi pirolisis bahan itu kan. Nah, untuk membantu dia terbakar dengan lebih bagus lagi, maka lubang ini akan memberikan tambahan udara sehingga nanti apinya ini menjadi tidak terlalu merah gitu ya. Jadi dia bisa lebih biru, harapannya begitu. Nah, tapi kalau Anda yang Anda gunakan itu arang, misalnya seperti ini, maka fungsi di sini adalah membantu tambahan udara untuk mengangkat panas yang dihasilkan oleh bara. Ini kan arang kalau dibakar tidak menghasilkan api ya, hasilnya kan bara. Nah, bara itu supaya panasnya ini ke bawah ke pantat panci yang akan kita taruh di sini, maka lubang ini akan membantu gitu ya. Jadi fungsinya sedikit berbeda. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengukur efisiensi tungku secara keseluruhan. Jadi kita sebenarnya uji performance itu melihat ini efisien atau tidak sih. Tungku ini sebenarnya dirancang memang untuk arang, rancangan utamanya, tapi bukan arang batok kelapa seperti ini, tapi arang kayu. Berarti oke, kita bisa gunakan ternyata. Nah, caranya bagaimana? Ini seperti biasa kita isi dulu dengan bahan bakar semuanya. Jangan terlalu penuh ya. Ini saya pernah lihat nih mahasiswa ya, penuh banget gitu. Nah, jangan terlalu penuh. Kenapa tidak terlalu penuh? Nah, pertama, lubang ini tidak boleh ketutup ya, yang 3 lubang ini. Kenapa? Karena tadi fungsinya ini adalah untuk membantu yang tadi, sehingga bahan bakar yang kita taruh di sini ini kira-kira adalah sekian. Mungkin bisa lihat ya. Nah, selain masalah lubang ini juga kita perlu space ya, dimana panas yang dari bahan bakar ini terpancarkan ke panci. Jadi bahan bakar tidak boleh nempel ke panci ya. Mungkin masih ingat bahwa kita perlu space untuk meradiasi dari panas tersebut. Oke. Nah, nanti yang kita ukur apa nih? Karena kita akan mengukur efisiensi total dari tungku ini, artinya energi perbandingan antara energi panas yang berguna dibanding dengan energi supply ya, energi input. Energi inputnya adalah nanti berapa jumlah kalor yang dihasilkan oleh bahan bakar ini. Artinya kita akan mendapatkannya dari mana kira-kira? Tahu ya mestinya ya. Jadi jumlah berat arang yang terbakar dikalikan dengan nilai kalornya ya. Itu sama dengan energi input
Nah, kita simpan dulu perhitungannya ya. Caranya mendapatkan jumlah bahan bakar gimana? Ya, pertama Anda timbang dulu. Ya, nimbangnya mungkin kalau mau gampang lebih baik dengan ini. Jadi tungkunya ditimbang dulu, Anda isi, kemudian Anda timbang lagi. Anda dapat bahan bakarnya kan? Kenapa begitu? Karena nanti kalau udah selesai proses akan kita timbang, kita nggak bisa mengambil bahan bakar sisa kan? Jadi harus kita timbang sekalian dengan tungkunya, gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Karena itu disarankan kalau Anda praktikum seperti ini, ya timbang dulu tungkunya, isi bahan bakar, timbang lagi, kita tahu berat bahan bakarnya. Nanti setelah selesai proses, timbang lagi sekalian dengan tungkunya. Nah, berarti kan Anda dapat selisih beratnya. Ya kan? Oke. Nah, itu untuk energi input. Bagaimana energi output? Nah, energi output sekarang kita gunakan untuk apa ini? Dalam praktikum ini rencananya kita mau memanaskan air pakai panci. Ya paling gampang aja lah air. Air akan kita panaskan menggunakan panci. Jadi energi outputnya apa? Energi outputnya yang kita anggap sebagai betul-betul output adalah panas yang digunakan oleh air. Kita tidak menghitung panas yang digunakan oleh panci, ya. Karena kita yang tujuan kita nih kan bukan memasak panci tapi memasak air, ya. Jadi airnya kita akan gunakan panci aluminium. Kenapa pakai panci aluminium? Itu yang pindah panasnya cepat, ya, dan itu yang sering digunakan untuk sehari-hari oleh masyarakat. Nah, jadi nanti untuk energi output kita hitung dari energi yang digunakan oleh air, baik untuk menaikkan suhu maupun untuk menguapkan air. Oleh karenanya Anda harus menghitung dua-duanya nih nanti ya, mengamati berapa perubahan suhu yang terjadi ya, dikalikan MCP delta T, masih ingat ya. Jadi ada panas sensibel di situ, berapa jumlah air yang kita panaskan, berapa perubahan suhu kali CP air kan 1, 3 kali 1 dapat. Nah, kemudian panas penguapan. Panas penguapan gimana ngitungnya? Ya, Anda ukur lagi, tadi begitu selesai proses Anda ukur kembali tadi airnya berapa nih. Misalnya tadinya 1 liter, nah sekarang berkurang berapa? Nah, jumlah air yang berkurang itu kalikan dengan panas penguapan untuk air. Nah, berapa ini nilainya? Anda lihat di referensi, karena tergantung dari suhu di mana terjadinya penguapan tersebut. Sebenarnya kalau mau menghitung secara detail, Anda mesti ngikutin tuh perubahan suhunya. Dan selama perubahan suhu itu berapa yang menguap, tapi repot kan ya. Jadi kita cari aja di akhir. Ya, di akhir supaya lebih gampang lagi, kita didihkan air ini kita didihkan saja supaya jelas. Kan penguapan paling besar terjadi pada saat air mendidih kan? Nah, jadi kita anggap saja bahwa air itu mendidih, menguap hanya pada saat mendidih. Sehingga yang kita kalikan suhunya adalah kita mencari panas laten penguapan pada tingkat suhu di mana air mendidih. Jelas ya? Nah, jadi kita dapat nanti energi output berapa dibagi energi input, maka kita dapat efisiensi total dari sistem ini. Oke, dapat. Nah, apakah kita berhenti sampai di situ? Nah, efisiensi total kan tergantung pada bagaimana kita merancang tungku, ya kan? Nah, rancangan tungku ini jangan lupa ya, rancangan tungku ini kan tungku dirancang untuk terjadinya pembakaran bahan bakar. Mungkin masih ingat ya. Nah, fungsi kedua adalah bahan bakar tadi sudah menghasilkan energi panas, ya. Energi panas ini kan ditransfer dari tungku ini ke panci. Nah, ini juga menjadi tugas dari tungku ini sendiri. Nah, jadi dalam desain Anda nanti kalau merancang tungku ini yang diperhatikan dua fungsi tadi, bahwa tungku itu mampu menghasilkan pembakaran yang sangat efisien. Yang kedua, dia mampu mentransfer panas yang dihasilkan ke unit pengguna dengan efisien juga. Dua fungsi itu, ya. Oke, nanti kita lihat nih bagaimana praktikum dan penempatan alat ukur.
Nah, karena terkait tadi dengan efisiensi tungku, nih tadi kan menghasilkan panas ya. Kan panas ini kalau bisa jangan dibuang sia-sia dong ke kiri kanan, ya nggak? Nah, jadi kita juga harus menghitung bagaimana kita memilih bahan dari tungku ini supaya tidak banyak heat loss. Kan kalau kita bakar, Anda mesti pernah deh masak atau apa, coba pegang kompornya gitu, panas kali ya. Nah, artinya kan ada panas yang terbuang. Nah, ini pun sama. Jadi nanti kita akan ukur juga berapa suhu luar dari dinding tungku ini untuk menghitung berapa sih pindah panas yang terjadi atau panas hilang yang keluar dari tungku ini. Gitu ya? Oke. Jadi ini kita timbang dulu. Ini kan kalau kita lihat ini nih abaranya, jadi dia anggaplah sudah dalam kondisi relatif steady gitu ya. Oke. Kita timbang untuk mengetahui berat awal dari bahan bakar sebenarnya nanti ya. Kan tadi kita udah menimbang sebelumnya, kita udah timbang dulu nih tungkunya. Nah, sekarang setelah dikasih arang, kemudian arangnya sudah siap, ini kita timbang. Ini tadi setengah berapa tadi? Ya oke lah, pokoknya yang penting kita dapat datanya. Oke, sekarang diangkat lagi. Oke, kemudian kita letakkan pancinya. Suhu air tadi jangan lupa, suhu air sudah kita lihat dulu. Suhu air awal berapa? Ini berapa liter, Pak? 1 liter, Bu. 1 liter air ya. Kita lihat di situ 1 liter air. Ini kalau mau cepet kita kipasin. Kalau nggak mau cepet ya nggak usah dikipasin. Ini Pak Agem. Termokopel. Oke, pasang dulu termokopelnya. Nah, termokopel batang ini untuk mengetahui suhu dari api ya, suhu hasil pembakaran. Pokoknya di atas ini. Nah, oke. Nah ini adalah termokopel yang kita gunakan untuk mengukur air ya. Tadi sudah dilihat mungkin ya. Kita lihat dipasangnya seperti ini. Ya. Nah ini kita taruh nih. Jadi kira-kira dia sudah menyentuh air ya. Tapi tidak boleh menyentuh dasar dari panci karena nanti akan bias, yang terukur adalah suhu panci ya. Jadi data yang Anda peroleh nanti adalah pertama suhu dari air ya, suhu air dan suhu awal sama suhu akhir, dan kemudian volume air dan volume air di awal, dan nanti setelah proses kita akan dapat volumenya berapa. Lupa ya. Nah, selisihnya volume itu berarti adalah air yang menguap. Kemudian data yang kedua adalah tentang bahan bakar. Jadi kalau tadi bahan tentang air, ini tentang bahan bakar. Tadi kita sudah timbang dan kita sudah dapat berapa berat awal dari tungku dan bahan bakarnya. Nanti setelah proses berakhir, ini akan kita timbang lagi seperti tadi, dan kita akan ketahui jumlah bahan bakar yang terbakar. Itu merupakan energi input. Nah, selain itu kita memperoleh data, ada data suhu panci dan suhu dinding panci dan suhu dinding tungku. Nah, ini untuk menghitung nanti berapa sih heat loss yang keluar dari panci dan heat loss dari tungku. Kenapa kita perlu mengetahui? Karena tadi total efisiensi itu kan sebenarnya adalah
total energi output dibagi total energi input. Nah, sebenarnya total energi output itu kan bukan hanya yang dipakai oleh si air ya, tapi juga untuk memanaskan pancinya dan untuk memanaskan badan tungku. Kemudian ada juga energi yang hilang melalui celah di antara panci dan tungku. Celah di antara panci dan tungku ini sebenarnya fungsinya sama dengan cerobong. Ini nggak boleh ditutup, sebab kalau ditutup berarti gas udara pembakarnya nggak bisa keluar ya. Jadi ini harus terbuka memang. Nah, sekarang bagaimana supaya kita harus merancang ini jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar nanti lebih banyak panas yang hilang. Tapi kalau terlalu sempit juga mengakibatkan udara yang masuk, draft udara masuk ke sini ini menjadi terhambat karena di sini terhambat keluar. Ya. Nah, kita perlu mengetahui berapa jumlah udara yang masuk di sini dan suhu berapa. Tolong diukur Pak Angga. Nah, Pak Angga ini akan mengukur berapa sih flow udara, jangan terlalu dekat karena ini karakternya hanya sampai 60 derajat Celcius ya. Speknya. Nah, kira-kira berapa udara masuk suhunya? Nah, harusnya di bawah di sini Pak Angga. Nah, kenapa? Karena udara itu akan lewat di bawah naik ke atas. Jadi yang udara dingin akan lewat yang di bawah. Ya. Yang di atas ini akan panas. Kenapa? Karena ini sebagian dari udara yang dari ini dipancarkan juga lewat keluar di sini. Sebenarnya kalau Anda perhatikan, kalau kita punya kamera yang bagus tuh bisa dilihat di sini ada dua aliran udara. Aliran udara masuk dari bawah dan aliran udara keluar. Akan tampak nyata sekali kalau perbedaan suhunya tinggi. Nah, biasanya nih kalau ini panas nih, pembakarannya heboh banget nih. Ini panas banget, itu akan kelihatan ini ngalir keluar. Udara ngalir keluar dari sini. Yang di sini pun akan kelihatan ngalir ke dalam. Gitu ya. Oke. Nah, termometer batang ini digunakan untuk mengetahui suhu pembakaran. Nah, Anda tahu bahwa suhu pembakaran itu akan menentukan berapa sih sebenarnya efisiensi pembakaran yang terjadi ya. Jadi kan bahan bakar punya nilai kalor, tapi waktu dibakar belum tentu dia terjadi pembakaran sempurna. Nah, bagaimana menghitung energi pembakarannya? Mungkin Anda masih ingat rumusnya. Kalau nggak ingat baca lagi ya di buku ya. Nah, kita akan dapatkan ini sama sebenarnya karena panas ini kita hitung berdasarkan radiasi. Jadi kita gunakan rumus radiasi ya. Oke. Pak Harto bisa diukur nih suhu berapa suhu nih keluar dari cerobong ini nih. Jangan di situ Pak, di sini. Nah, ini pas kira-kira berapa? Lagi naik. Baca gak? Kita lihat ya. Wah, Pak Harto nggak pakai kacamata, jadi nggak bisa lihat suhunya 60. Berapa. Naik terus kan? Iya, pasti akan naik terus ya. Jadi ini suhu ini kan ada yang panas nih ngalir. Akan lebih heboh lagi pinjam. Ini kalau kita kipasin, ya. Kalau kita kipasin suhunya akan makin banyak. Nah, makin tinggi pasti akan makin naik. Sebenarnya ngipasinya salah nih kayak saya nih. Harusnya ngipasnya dari mana? Dari sana. Nah, dari lubang situ. Bisa kelihatan di situ baranya akan makin nyala ya, dan kemudian akan sebagian lagi sudah menghasilkan api juga. Apinya cukup besar. Tinggal kemaksanya Pak. Kan ya, kalau Anda mau cepat bisa kita kipasin kayak tadi ya. Kalau mau santai ditinggal kegiatan yang lain juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, kemudian nanti kalau udah selesai kita ukur lagi ya ininya. Nah, kapan ini selesai? Dalam praktikum biasanya saya meminta supaya mahasiswa ini jangan kalau sudah mendidih langsung diangkat, jangan gitu. Jadi biarkan dulu kira-kira sampai 10 menit atau 15 menit supaya lebih banyak air yang menguap. Kenapa? Itu sebenarnya hanya untuk memudahkan saja kepada Anda dan memastikan kita bahwa jumlah air
yang menguap itu cukup signifikan, dan kita bisa klaim bahwa kita menggunakan suhu penguapan pada titik didih, karena itu yang paling banyak ya. Jadi penguapan yang selama suhu rendah itu bisa kita eliminir, karena dibandingkan dengan penguapan yang terjadi pada saat proses mendidih itu jauh lebih banyak. Itu aja poinnya ya. Jadi kita itu hanya kenapa lama tadi, alasannya adalah itu supaya datanya itu sebenarnya relatif mendekati valid gitu ya. Oke, jadi nanti kalau sudah mendidih tunggu sampai beberapa menit. Sebaiknya sih ini kalau airnya banyak lebih bagus lagi, Anda bisa tunggu sampai setengah jam misalnya. Jadi betul-betul bahwa penguapan itu bisa kita katakan memang terjadi pada saat suhu didih tersebut.